Welcome to my channel, DNA.12 Education. Halo students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Kembali lagi pada channel saya, channel DNA.12 Education. Pada kali ini kita akan membahas topik pada fisika SMA dengan judul gravitasi. Dari fisika SMA, gravitasi bagian pertama. Yuk kita langsung saja membahas tentang gravitasi ya. Gravitasi itu sudah sangat umum kita ketahui ya. Gara-gara adanya gravitasi, makanya kita akan mempunyai yang namanya berat. Oke? Gravitasi atau disebut dengan gaya tarik bumi. Nah, siapa sih yang sebenarnya pertama kali menyatakan gravitasi ini? Ya, betul. Newton. Ya, Sir Isaac Newton. Newton mengatakan bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Ya, ini jelas ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini adalah bumi ya. Nah, dan ini kita anggap sebagai bulan ya. Oke. Nah, bumi dan bulan dipisahkan jarak sejauh R. Ya, sejauh R. Tentunya jaraknya sangat jauh, betul ya? Nah, jika massa bumi dinyatakan dengan M besar dan massa bulan dinyatakan dengan M kecil, maka gaya gravitasi yang terjadi adalah F sama dengan G dikali M besar kali M kecil dibagi R kuadrat. Nah, ini jelas bahwa sesuai dengan Newton yang mengatakan bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Nah, ingat ya, hal yang harus diingat pada konsep gravitasi, F adalah besaran vektor. Jadi ingat, ketika kita bicara F adalah vektor, artinya di sini perlu yang namanya analisis gaya. Loh, kok bisa begitu? Iya. Ingat, karena ini bicara vektor ya, maka penggambaran gaya gravitasi selalu menuju massa yang terbesar. Ulangi, penggambaran arah vektor akan ditentukan oleh benda dengan massa terbesar atau ke arah massa terbesar. Jadi kalau kita lihat menurut gambar ini, maka gaya F adalah menuju bumi. Perhatikan gambarnya. Ya, itu dia ya, menuju bumi. Penggambaran gaya F menuju bumi. Ya, sekali lagi apa? Menuju bumi. Nih, kita lihat arah penggambaran F-nya kayak gimana. Ini dia. Ya, jadi menuju bumi. Ya, jangan terbalik. Ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan F gaya tarik. Ya, gaya tariknya kita gambarkan di sini sebagai F kapital. Oke. Yang tentunya bulan ke bumi. Jelas ya, saat ini. Nah, itu dia. Jadi perhatikan. Lalu jarak R adalah jarak dari pusat ke pusat. Oke. Jadi kalau dalam hal ini adalah bumi terhadap bulan, maka jarak atau R itu adalah dari titik pusat bumi ke titik pusat bulan. Jelas sampai sini? Oke ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya apalagi yang kita pelajari dari konsep ini ya? Selain kita berbicara tentang gaya tarik, tentu kita juga bicara yang namanya percepatan gravitasi ya, percepatan gravitasi ya, percepatan gravitasi. Oke.
Bicara tentang percepatan gravitasi bumi, ya didefinisikan sebagai G kecil sama dengan G kali M dibagi R kuadrat. Ya, M itu adalah massa bumi, dan percepatan gravitasi bumi ini maksudnya adalah percepatan gravitasi bumi di permukaan bumi, ya, di permukaan bumi. Jadi G sama dengan G besar kali M dibagi R kuadrat. G itu tetapan atau konstanta, ya. Nah, perlu saya perbaiki dalam hal ini, G kecil sama dengan G besar kali M besar, ya, dibagi jari-jari bumi. Ini saya perbaiki sedikit, ini bukan R kecil tapi R besar. Ya, dibagi R kuadrat. Jadi ingat, bumi ini mempunyai yang namanya apa? Jari-jari, ya. Kita katakan ini adalah jari-jari bumi, ya. Kita katakan ini adalah jari-jari bumi, ya. Jadi perlu saya beritahukan bahwa percepatan gravitasi bumi ini maksudnya percepatan gravitasi di permukaan bumi, ya. Jadi ini bukan R kecil tapi R besar, ya. Jadi percepatan gravitasi bumi sama dengan G kecil, ya, sama dengan konstanta gravitasi dikali massa gravitasi dibagi jari-jari bumi kuadrat. Nah, jelas sampai situ, ya. Jadi percepatan gravitasi adalah G kecil sama dengan G besar dikali M, yaitu massa bumi dibagi jari-jari bumi kuadrat. Ya, sampai sini jelas? Oke. Nah, ini dia seputar gaya tarik gravitasi dan percepatan gravitasi bumi di permukaan bumi. Oke, jelas sampai sini, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Topik selanjutnya adalah tentang percepatan karena gravitasi bumi. Nah, penting diketahui bahwa percepatan karena gravitasi bumi itu dipengaruhi oleh ketinggian. Yang kedua, kedalaman. Dan yang ketiga adalah letak lintang. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah percepatan karena ketinggian. Nah, anggap ini sebagai gambar bumi, ya. Oke, dengan jari-jari R. Oke. Ya, kemudian ada sebuah benda, ya, pada ketinggian H dari permukaan bumi. Saya ulangi, ketinggiannya H dari permukaan bumi. Ingat, ya, seperti yang saya sebut, acuannya selalu dari pusat bumi, ya, core-nya bumi. Nah, ini kita anggap sebagai R ditambah H. Oke. Jadi kalau kita tuliskan H itu di mana? H itu ada di sini. Ya, jarak H itu adalah ini, ya. Jarak H itu ini. Oke, ini adalah jarak H. Jelas, ya? Jadi H itu dari permukaan ke suatu titik tertentu, ya. Misalkan yang dimaksud ketinggian tertentu itu adalah kita misalkan ada di posisi ini, ya. Oke, jelas, ya. Jadi ingat, pengukurannya selalu dengan acuan pusat bumi. Ingat, selalu dari titik nol, ya, titik pusat bumi. Jelas sampai sini, ya. Nah, kita lanjutkan, ya. Percepatan gravitasi bumi atau benda yang terletak dengan permukaan bumi, sekali lagi, ya, pada permukaan bumi loh. Percepatan gravitasi bumi atau benda yang terletak dengan permukaan bumi, sudah kita pelajari tadi, bahwa G kecil sama dengan G besar dikali M dibagi jari-jari bumi. Nah, ini bukan R kecil tapi jari-jari bumi, ya. Saya ulangi di sini, ini adalah jari-jari bumi. Ya, saya ulangi, ya. Ya, saya ulangi, ini adalah yang kita bahas tadinya, bahwa percepatan gravitasi di permukaan bumi itu adalah ini. Ya, ya, sama dengan G kecil sama dengan konstanta gravitasi dikali M dibagi jari-jari bumi kuadrat. Jelas sampai sini, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, misalkan sebuah benda pada ketinggian H dari permukaan bumi, ya,
Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana percepatan gravitasinya. Oke. Ya, bagaimana percepatan gravitasinya. Oke ya, bagaimana percepatan gravitasinya ya. Sebuah benda ya pada jarak h dari permukaan bumi, ya, karena benda tersebut terletak pada ketinggian h, ya, kita bisa bandingkan ya. Ya, jadi kita anggap saja bahwa percepatan gravitasi benda tersebut pada ketinggian h kita misalkan sebagai g. Oke, yang ini ya, g. Lalu percepatan pada permukaan bumi kita anggap sebagai G0 ya, G0. Ya, yang ini ya, G0. Oke, jelas sampai situ ya. Oke. Jadi kita bisa bandingkan G kecil sama dengan G besar kali M besar dibagi R tambah H kuadrat. Ingat, acuannya selalu pusat bumi, makanya R tambah H kuadrat ya per G besar kali M besar dibagi R kuadrat ya. Jadi jelas kalau G itu ya, kalau G ya berarti pada jarak R ditambah H. Sedangkan G0 berarti pada jarak permukaan bumi ya. Jelas sampai sini ya. Jelas ya. Oke. Nah, sehingga kalau kita turunkan ya G ya, percepatan gravitasi di suatu titik tertentu adalah 1 minus 2 H per R dikali G0. Nah, inilah cara mencari percepatan gravitasi bumi akibat benda terletak pada ketinggian H. Oke. Jelas ya, sampai sini ya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Yuk, sekarang bagaimana percepatan karena gravitasi bumi yang kedua? Yang kedua adalah karena faktor kedalaman. Nah, ini adalah gambar bumi. Bumi mempunyai jari-jari R besar. Oke, ini adalah ya kita katakan pada ketinggian H tertentu. Tetapi yang kita bahas bukan pada ketinggian tertentu, tetapi pada kedalaman tertentu ya. Kita misalkan ini adalah H. H-nya tapi H menuju ke pusat bumi ya. Kita anggap ini adalah H, yang ini. Oke. Sorry, bukan itu. Ya, yang ini H itu yang dimaksud dengan H itu ini. Kedalaman. Oke. Nah, otomatis titik ini berarti R dikurang H. Jelas ya? Berarti titik ini berarti apa? R dikurang H. Jelas ya? Ingat, acuan selalu dari pusat bumi ya, titik nol. Ya. Apakah jelas sampai sini? Ya, saya ulangi. Kalau ini kita anggap sebagai H, ya, otomatis ini adalah R dikurang H. Ya, jelas? Jadi pada kedalaman H, ya, lalu ingat kita harus mencari jarak dengan acuan titik nol. Ya, jadi sepanjang ini adalah R dikurang H. Ya, jelas ya? Itu? Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, kita lanjutkan karena faktor kedalaman, ya. Ingat, pada permukaan bumi kita anggap percepatannya adalah G0 dengan jari-jari R. Berarti percepatan pada kedalaman H, ya, kita akan cari gravitasinya. Nah, percepatan gravitasi bumi akibat benda yang terletak pada kedalaman H sama dengan cara yang tadi, G dibagi G0 sama dengan G besar M besar per R dikurang H kuadrat. Ingat ya, acuannya dari titik nol pusat bumi dibagi GM per R kuadrat. Oke, sehingga kita akan dapatkan bahwa percepatan gravitasi pada kedalaman H adalah 1 min H per R dikali G0. Jelas ya sampai ini ya? Oke, jelas. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana menghitung kecepatan satelit? Nah, kita kan masuk bagaimana menghitung kecepatan satelit. Oke.
Oke, kita perhatikan. Misalkan satelit tersebut berada pada ketinggian H tertentu. Ya, kita anggap jarak dari pusat bumi ke satelit tersebut adalah R kecil. Oke. Ingat, pada permukaan bumi ada G0 ya. Percepatan gravitasi pada permukaan bumi ya pada jari-jari R besar ya, jari-jari bumi. Dengan menggunakan hukum kedua Newton ya, anggap di sini satelitnya yang berbentuk segitiga, dia akan mengalami yang namanya gaya tarik bumi ya. Gaya tarik bumi sama dengan F sama dengan G besar kali M kecil dibagi R kuadrat. M besar itu adalah massa bumi, M kecil adalah massanya satelit. Dibagi jarak bumi ke satelit, itu R kecil. Ya. F sama dengan G dikali M besar kali M kecil dibagi R kuadrat. Ingat ya, masih ingat prinsipnya, benda kecil akan ditarik oleh benda besar. Jadi arahnya menuju pusat bumi. Jelas sampai sini ya, penggambarannya benar. Nah, F sama dengan G besar dikali M besar dikali M kecil dibagi R kuadrat. Nah, ingat, karena satelit ini berada pada lintasan tertentu, ya, dan mengalami suatu gerakan lingkaran, ya, masih ingat konsepnya? Artinya satelit ini mengalami gaya sentripetal. Ingat ya, mengalami gaya sentripetal. Benda-benda yang mengelilingi suatu benda besar, otomatis dia akan mengalami yang namanya gaya tarik ke pusat benda lain yang lebih besar. Oke? Yang kita sebut sebagai apa? Gaya sentripetal. Nah, ingat sentripetal M dikali V kuadrat per R sama dengan G besar dikali M besar kali M kecil dibagi R kuadrat. Oke? Sehingga kita akan dapat bahwa kecepatannya akar G besar M besar dibagi R. Nah, saya akan kasih simulasinya. Yang M ini kecoret, perhatikan di sini. Lalu satu R-nya juga kecoret. Jelas ya sampai situ? Oke, lanjut. Nah, yang dimaksud dengan R kecil itu, ya, yang dimaksud dengan R kecil ini, kalau kita lihat dari gambar, R kecil sama dengan R besar ditambah H. Yang mana yang dimaksud dengan R besar? R besar itu adalah jari-jari bumi, oke? Jadi kalau kita tarik dari sini, ya, ini namanya jari-jari bumi, oke? Ya, ini jari-jari bumi. Sedangkan H kecil itu yang ini, ya. Sedangkan H kecil itu adalah ketinggian dari permukaan bumi. Oke, jelas sampai sini? Ya, ini dia H. Nah, sehingga R, ya, R ini sama dengan R besar ditambah H, atau jari-jari bumi ditambah ketinggian suatu benda, dalam hal ini satelit dari permukaan bumi. Oke, jelas sampai sini? Oke, makanya R kecil ini menjadi yang ini, ya, R besar ditambah H. Oke, jelas ya sampai situ ya? Oke, kalau jelas kita lanjutkan. Oke. Nah, sehingga kita akan dapatkan, ya, bagaimana memodifikasi rumus ini? Ya, dengan cara mengalihkan R kuadrat atas bawah. Ini hanya bentuk modifikasi saja. Sehingga kita akan dapatkan, ya, G besar kali M besar dibagi R kuadrat dikali R kuadrat per R tambah H. Jelas ya? Ini hanya pindah posisi. Sehingga ingat, Gm per R kuadrat adalah G0. Setuju ya? Ulangi ya. Ini nih. Gm per R kuadrat adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi, ya, G0. Setuju sampai situ ya? Oke? Jelas sampai situ? Sehingga kita bisa sederhanakan bahwa kecepatan satelitnya adalah R akar dari G0 per R tambah H. Oke, itu dia bagaimana menghitung kecepatan satelit. Oke, jelas sampai sini ya? Sip. Ya, untuk memastikan, kita lihat materi berikutnya. Memastikan bahwa materi ini jelas buat kamu. Ya, kita lanjut. Membandingkan berat benda di dua tempat yang berbeda. Nah, ini sering sekali ditanya. Ya, misalkan ini adalah gambar bumi, ini adalah bumi, dengan jari-jari R1.
tentu dia mempunyai percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah G1. Kemudian ada apa benda lain, kita katakanlah benda luar angkasa ya pada jarak yang sangat jauh. Ya, tentu kita katakan sebagai R2. Oke. Bumi mempunyai massa kita katakan M1. Dan benda jauh tersebut ya, benda langit tersebut kita katakan sebagai M2. Oke. Tentunya kita akan mencari berapa percepatan gravitasi di benda kedua tersebut. Nah, membandingkan berat benda di dua tempat berbeda, kita bisa menggunakan tentunya rumus gravitasi gaya berat W sama dengan M kali G. W1 berarti gaya berat di bumi, kita katakan itu di permukaan bumi, berarti M dikali G1, sedangkan W2 adalah berat benda di permukaan benda lain, planet lain tersebut, kita katakan M dikali G2. Oke, apa yang dimaksud dengan M kecil di sini warna merah? M kecil di sini adalah berat benda. Ya, berat benda atau berat seseorang ya, kita katakan ini M kecil ini adalah berat benda ya ketika M kecil ini adalah massa benda ya, massa benda ya di bumi atau massa benda di planet lain tersebut. Nah ingat, massa itu tidak pernah berubah. Yang berubah itu adalah berat. Jadi ingat-ingat massa bersifat tetap. Oleh karena itu di sini diberikan simbol merah ya, M pada W1 dan M pada W2 tetap dianggap sama karena massa bersifat tetap. Jadi sekali lagi M kecil di sini warna merah adalah massa suatu benda atau seseorang ya ketika di bumi atau di planet lain. Ingat, massa bersifat tetap. Nah, kita lanjutkan dengan memasukkan rumus W1 per W2 sama dengan M kecil dikali G dikali M1 per R1 kuadrat per M kecil dikali G besar kali M2 per R2 kuadrat. Ini kan menurunkan rumus dari G ya. Ingat rumus G yang kita pelajari sebelumnya. G sama dengan apa? Adalah konstanta gravitasi, betul? Dikali massanya dibagi jari-jarinya kuadrat. Oke, masih ingat ya, ini kan rumus yang kita pelajari sebelumnya. Ini kita adopsi ke sini ya, kita adopsi. Oke, belakang situ ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya, Nah, dalam hal ini berarti M kecil dan konstanta gravitasi itu kecoret. Oke, tercoret. Nah, itu dia. Sehingga kita dapatkan W1 per W2 sama dengan M1 per M2 dikali R2 per R1 kuadrat. Jadi jelas membandingkan berat benda di dua tempat yang berbeda, bahwa berat berbanding lurus dengan massa dari planet tersebut dan berbanding terbalik dengan jari-jari dari planet tersebut. Ya, jadi di dalam hal ini massa benda atau massa orangnya sudah nggak dipakai. Jelas sampai sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Oke, berapakah berat seseorang di planet Jupiter bila berat orang tersebut di bumi adalah 800 Newton? Diketahui jari-jari planet Jupiter 11 kali jari-jari bumi dan massa Jupiter 318 kali massa bumi. Oke, kita akan jawab. Berarti kita akan menggunakan rumus yang tadi, W1 per W2 sama dengan M1 per M2 dikali R2 per R1 kuadrat. Jelas ya, sampai ini? Nah, kita coba buat simulasinya. Ya, kita anggap bumi itu seperti ini. Oke, lalu ada planet lain. Kita anggap sini. Oke. Nah, di sini ada massa bumi, kita katakan sebagai M bumi, berarti kita berikan inisial M bumi. Oke. Sedangkan Jupiter kita katakan sebagai M Jupiter. Ya, walaupun gambar Jupiter itu sebenarnya lebih besar, cuma anggap aja pada keadaan yang sangat jauh ya. Dalam hal ini berarti bumi mempunyai jari-jari bumi, ya, jari-jari bumi. Oke, tentunya Jupiter juga mempunyai jari-jari Jupiter. Oke, seperti ini ya.
Oke, jadi kalau kita gambarkan, kalau ini adalah jari-jari, yang ini adalah jari-jari bumi. Oke, ini adalah jari-jari bumi. Sedangkan yang satunya lagi adalah jari-jari Jupiter yang ini. Gitu ya. Oke. Wah, bagus sekali. Oke, oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, diberitakan di sini bahwa seseorang ya, ketika W di bumi, berarti kita anggap W bumi sama dengan 800 Newton. Oke. Lalu dikatakan jari-jari Jupiter, R Jupiter itu sama dengan 11 kali jari-jari bumi. Oke. Dan massa Jupiter sama dengan 318 kali massa bumi. Oke, lanjut ya. Oke, nah dalam ini kita akan coba menjawabnya, berarti W bumi atau W Jupiter. Oke, kita anggap aja W Jupiter dibagi W bumi sama dengan massa Jupiter dibagi massa bumi dikali R bumi dibagi R Jupiter dalam kurung kuadrat. Oke, jelas ya? Ingat ya, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Oke. Oke, kita lanjutkan di sini. Berat di Jupiter dibagi berat di bumi, ternyata diberitahu 800 Newton. Sama dengan massa Jupiter per massa bumi. Nah, ini kita bisa turunkan ini ya. Kita bisa turunkan ini, berarti massa Jupiter per massa bumi sama dengan 318. Ini kita dapat. Oke, demikian juga dengan ini. Ya, kita bisa turunkan menjadi apa ini? R bumi per R Jupiter. R bumi per R Jupiter sama dengan 1:11 ya. 1:11. Jadi kita udah dapat nih ya. Nah, perbandingan ini kita pakai. Oke. Kita masukkan di sini M Jupiter dibagi M bumi adalah 318. Lalu R bumi dibagi R Jupiter 1/11 kuadrat. Oke, ulangi di sini. Saya ganti warna merah aja. Ya, ganti warna merah. 1/11 kuadrat. Jelas ya, gitu ya? Nah, kita lanjutkan. Jadi berat benda tersebut atau orang tersebut di Jupiter sama dengan 318 dikali 1/11 kuadrat dikali 800 Newton ya. Jadi berat orang tersebut di Jupiter sama dengan 318 dikali 1/121 kali 800 Newton. Jadi berat orang tersebut di Jupiter adalah 2102 Newton. Nah, itu dia. Jadi kalau ditanya berat orang tersebut di Jupiter berapa, yaitu 2102 Newton. Ya, sangat mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Ya. Kita lihat soal yang kedua. Oke, kita lihat soal yang kedua. Ya, perhatikan diagram berikut. Ya, ada 3 benda. Kita katakan benda A, B, dan C. Dipisahkan dengan jarak, yaitu 20 cm masing-masing. A ke B 20 cm, lalu B ke C juga 20 cm. Oke. Yang ditanya adalah gaya gravitasi yang dialami oleh B jika massa A-nya 2 kg, massa B-nya 1 kg, dan massa C-nya 2 kg. Hitunglah gaya yang dialami oleh massa B. Oke. Nah, kita kembali lagi seputar gaya gravitasi. Ingat ya.
Ini adalah vektor, ya. Ini adalah vektor. Ketika kita punya titik acuan di B, ya, kita punya titik acuan di B, ya, berarti penggambaran vektor ada di D. Ingat, massa A itu 2 kg, massa B-nya 1 kg, dan massa C-nya adalah 2 kg. Oke. Dipisahkan pada jarak 20 cm atau 0,2 meter. A ke B 0,2, B ke C juga 0,3. Jelas ya? Nah, dalam hal ini kita perhatikan bagaimana cara menggambarnya. Saya ulangi sekali lagi ya. Massa A ini, massa A itu adalah 2 kg. Oke, massa B-nya adalah 1 kg. Massa C-nya adalah 2 kg. Saya ulangi, penggambaran gaya tarik itu ya, yang kecil kalah. Artinya massa yang lebih besar ke arah situ penggambaran gayanya. Saya ulangi, penggambaran gaya tarik selalu menuju massa yang lebih besar. Jadi jangan salah. Contohnya adalah interaksi misalkan B dan C. Ya, massa B kan 1 kilo, massa C-nya 2 kilo. Jadi penggambarannya harus ke C. Nah, demikian juga interaksi A dan B. Massa B-nya 1 kilo, massa A-nya 2 kilo. Jadi interaksinya harus B ke A. Terus itu ya. Jadi jangan terbalik, bukan A ke B, tapi B ke A. Karena apa? B ini massa B-nya lebih kecil dibandingkan A. Terus sampai sini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita lihat interaksi B terhadap C. Nah, itu dia interaksi B terhadap C. Kita katakan adalah FBC. Dan interaksi B terhadap A kita katakan FBA. Oke? Nah, perhatikan, karena ada FBA dan FBC, ya, karena ada FBA dan FBC di sini, ya, berarti ada resultan yang kita sebut sebagai FR. Masih ingat tentang vektor ya? Oke? Langsung sini. Nah, kita lanjutkan, ya. Kalau begitu kita harus mencari berapa besar FBC dan berapa besar FBA. Biar kita masuk resultan vektor. Nah, FBC sama dengan G dikali MB dikali MC dibagi RBC kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan saja. Berarti FBC sama dengan G besarnya kita biarkan. 1 kg dikali 2 kg dibagi 0,2 kuadrat. R-nya harus diganti dalam satuan meter. Sehingga kita dapat FBC-nya ada 50 G. Dalam hal ini G tidak usah dimasukkan ya, karena itu ketetapan. Lalu kita hitung FBA. G dikali massa B dikali massa A dibagi RBA kuadrat. Kita masukkan FBA-nya, G besar dikali 1 kilo dikali 2 kilo dibagi 0,2 kuadrat. Sehingga kita dapatkan FBA-nya 50 G. Jelas sampai sini ya. Jadi FBC-nya 50 G dan FBA-nya juga 50 G. Ingat, yang kita cari itu adalah resultan. Karena kita masuk vektor, FR kuadrat sama dengan FBC kuadrat ditambah FBA kuadrat ditambah 2 FBC kali FBA per theta. Ingat ya, di sini resultan vektor. Nah, theta yang dibentuk adalah 90 derajat. Oke, theta yang dibentuk dalam hal ini adalah 90 derajat. Setuju? Oke, siku-siku. Sehingga kita bisa lanjutkan, kita masukkan FR kuadrat sama dengan 50G kuadrat, ditambah 50G kuadrat, ditambah 50G kali 50G kali cos 90. Ingat, cos 90 adalah 0. Sehingga kita peroleh FR-nya adalah 50G akar 2 Newton, atau 50 akar 2G Newton. Jelas sampai sini ya, ingat, ya, gaya gravitasi adalah vektor. Jadi perlu yang namanya analisis vektor. Jelas sampai sini? Oke? Oke, demikian ya seputar tentang gravitasi ya. Sukses buat Anda, jangan lupa selalu ikuti channel saya DNA.12Education. Selamat berjuang, selamat belajar.